Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Banyak Permana dari kelas TI 1B, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Prodi Teknik Informatika. Video kali ini saya ingin membahas perkembangan dan ekstensi bahasa Indonesia di zaman milenial. Bahasa itu apa sih? Bahasa adalah sistem percakapan antar manusia. Sistem yang digunakan untuk percakapan antar manusia. Setiap negara pasti memiliki bahasa resminya. Contohnya adalah bahasa Indonesia. Negara Indonesia memiliki bahasa nasional dan bahasa resmi, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri juga digunakan sebagai bahasa persatuan untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang memiliki beberapa macam bahasa daerah. Bahasa Indonesia sendiri berasal dari bahasa Melayu Riau dan ada beberapa kata dari serapan bahasa asing. Bahasa Indonesia dicetuskan oleh M. Tabrani pada tahun 1926 di Kongres Pemuda dan direncanakan oleh Badan Bahasa pada tahun 1947. Bahasa Indonesia mengalami beberapa kali perubahan pada ejaannya. Ejaan yang pertama bernama Ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1902 sampai 1947. Lalu yang kedua ada Ejaan Swandi atau Ejaan Republik pada tahun 1947 sampai 1972. Lalu yang ketiga ada Ejaan EYD atau Ejaan yang disempurnakan pada tahun 1972 sampai 2015. Lalu yang keempat ada Ejaan Puebi pada tahun 2015 sampai 2022. Lalu yang terakhir ada Ejaan EYDV pada tahun 2022 bulan September ini. Kenapa sih ejaan bahasa Indonesia selalu diubah? Ejaan bahasa Indonesia diubah karena untuk memperbaiki kata-kata yang emang susah disebutkan atau susah dituliskan dengan kesempatan pada pemerintah. Banyak ejaan yang memang susah disebutkan pada ejaan-ejaan sebelumnya, dan sekarang pun sudah lebih mudah disebutkan pada ejaan terakhir ini. Ejaan bahasa Indonesia memiliki dua ragam, yaitu bahasa formal atau bahasa baku yang bisa digunakan untuk membuat surat penting atau berbicara pada orang yang penting. Lalu kedua ada bahasa non formal atau bahasa tidak baku yang digunakan pada kehidupan sehari-hari atau percakapan sehari-hari kepada teman dan orang lain yang memang tidak terlalu penting atau tidak memiliki tidak lebih tua dari kita. Pada perkembangan zaman ini, era digital semakin berkembang pesat. Perkembangannya era digital ini mengaruhi dampak pada bahasa Indonesia sendiri. Untuk dampak positifnya adalah dengan era digital ini, bahasa Indonesia semakin mudah untuk dikenal oleh bangsa luar atau negara luar. Bahkan ada yang memang negaranya membuat pelajaran bahasa Indonesia di sekolah-sekolah atau universitas di negaranya. Dan dampak positif kedua adalah bahasa Indonesia atau rakyat Indonesia lebih mudah untuk mempelajari bahasa Indonesia lebih di internet dan bisa mengetahui bahasa-bahasa baku lebih mudah di website-website yang memang ada yang membahas bahasa baku bahasa Indonesia, dan juga lebih mudah mengetahui perkembangan bahasa Indonesia dan perubahan-perubahan yang dialami oleh bahasa Indonesia. Lalu untuk dampak negatifnya adalah pengaruhnya dari budaya luar untuk bahasa Indonesia. Pengaruh tersebut membuat anak-anak muda yang sekarang lebih suka mempelajari bahasa-bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Ya, memang bahasa Inggris sekarang lebih dipentingkan untuk sebuah perusahaan atau mendapatkan pekerjaan. Dan juga bahasa Inggris tersebut mempengaruhi ekstensi bahasa Indonesia di zaman sekarang. Untuk mengatasi dampak tersebut, kita sebagai bangsa Indonesia, terutama anak-anak muda yang sekarang,
harus lebih memperhatikan perkembangan bahasa Indonesia dan mempelajari lebih banyak bahasa Indonesia yang uh, yang baku dan baik dan benar, agar ekspresi bahasa Indonesia tersebut tidak melemah atau tidak menghilang. Bahasa Indonesia tersebut juga sangat berguna untuk kepentingan seperti yang tadi, seperti membuat surat ke dosen, atau membuat makalah, membuat skripsi, membuat tugas akhir kuliah, atau membuat lamar kerja untuk melamar kerja ke HRD. Oke, itu saja pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.